di hadapan-Mu kami gemetar. Sebab kami sedang berdiri menghadap Sang Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi, pemilik hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih karena Kau bertata di tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, kuatkan kami Tuhan. Lepaskan kami daripada segala keterikatan, segala benteng keangkuhan manusia. Kami patahkan ke dalam nama Yesus. Segala pekerjaan iblis setan yang mencoba menghalangi, mengalihkan fokus kami tolak dia keluar di tempat ini dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja secara penuh di tempat ini. Saya percaya semua kami mengalami mujizat. Jika firman Tuhan disampaikan, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita masih ada dalam tema hidup yang berdampak. Bapak Ibu, kalau kita nonton di TV, di siaran TV baik RCTI, SCTV ataukah TV-TV yang lain, Indosiar, ya, biasanya berbeda dengan kita nonton dari YouTube, ya. Bedanya apa? Kalau kita nonton di YouTube, kita bisa menghentikan acaranya, pause, ya, kita tekan tombol pause sebentar. Karena mungkin kita mau ke toilet atau kita mungkin mau goreng ikan, ya, kita tekan tombol pause sebentar, lalu kita kerjakan apa yang kita mau kerjakan, terserah. Bisa pause, bisa berhenti sejenak, itu bisa 1 jam, bisa 2 menit, bisa sehari, lalu kembali kita tekan play, lanjut lagi apa yang mau kita tonton, ya. Nah, di stasiun TV tidak ada yang namanya tombol pause, ya. Waktu kita ketinggalan sebentar saja, maka siarannya sudah lewat, ya. Bahkan di YouTube kita bisa nonton acaranya bermacam-macam, kita bisa pilih apa yang kita ingin tonton dan kapan kita mau nonton. Kita bisa tentukan waktunya, mau nonton pagi atau subuh terserah kita. Tapi kalau nonton TV tidak bisa begitu. Kita tidak bisa mengatakan saya pengen nonton film A atau film B, ya. Tidak bisa kita menentukan, sebab kita hanya bisa ikut agendanya, ya, atau waktunya siaran TV. Jadi kita hanya nonton apa yang ditayangkan. Nah, hidup kita tidak seperti nonton YouTube. Hidup kita seperti kita nonton siaran TV secara langsung yang tidak ada tombol pause-nya, play-nya, ya. Kita hidup dalam yang namanya waktu. Waktu ke waktu, momen ke momen kita habiskan kehidupan kita. Tidak ada tombol pause dan play dalam perjalanan waktu kehidupan ini. Kita tidak bisa bilang begini, saya mau rehat sebentar, saya mau santai sebentar, lalu kita tekan tombol pause, kita tarik nafas sebentar, lalu kalau kita sudah siap untuk hidup serius, siap untuk hidup dalam kebenaran, baru kita tekan tombol play, lalu waktu jalan lagi. Tidak bisa demikian. Sebab dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, namun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara perhatikan, menurut Alkitab, masa atau waktu kehidupan kita berlalunya tidak lama-lama, berlalunya buru-buru. Dia tidak menunggu kita
kita. Kita melihat Bapak Ibu, halaman demi halaman Alkitab memberikan kepada kita contoh yang sangat jelas tentang bagaimana seseorang itu harus menjalani kehidupannya. Karena begini, ada hidup yang pantas untuk dijalani, ada hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Yang bikin berbeda adalah dampak. Ya, hidup yang seharusnya dan pantas untuk dijalani adalah hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, jelas dampak yang saya maksud adalah dampak yang positif. Istilah rohaninya jadi berkat atau jadi bisa berbuah bagi banyak orang. Itu hidup yang berdampak. Nah, ketika seseorang datang kepada Yesus, dia terima benih firman Tuhan ketika ditaburkan, dia terima dalam hidupnya, maka dia melalui proses demi proses perjalanan kerohanian yang saya jabarkan menjadi 3 tahap slide. Tahap yang pertama yaitu tahap tertanam. Ya, tahap tertanam. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak kalau kita tidak tertanam. Pastikan bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang tertanam. Ya, bukan putar-putar gereja, keliling-keliling gereja, tapi kita menjadi orang yang tertanam. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang tertanam? Kita bersedia untuk dituntun, kita bersedia untuk ditegur, kita bersedia untuk diarahkan, kita bersedia untuk saling bergesekan satu dengan yang lain. Kita bersedia untuk dibentuk. Ya, bagaimana supaya kita bisa tertanam? Pastinya kita bersedia menundukkan diri. Makanya Tuhan katakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut di situ bukan berarti ya, bukan seperti orang Jawa yang lemah gemulai, bukan. Lemah lembut itu artinya punya hati yang mudah dibentuk. Ya, dia tidak memberontak, dia tidak akan keras hati, tapi hatinya lembut untuk mudah dibentuk. Lemah lembut hampir mirip dengan rendah hati. Lemah lembut itu dia dibentuk seperti apa saja, digesek seperti apa saja, dia akan tunduk dan menerima pembentukan itu. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Ya, maka untuk bisa bertumbuh, fase yang pertama setelah kita menerima firman Tuhan, kita percaya, kita diberkati, maka kita akan melalui tahapan yang pertama, yaitu tahapan tertanam. Setelah kita tertanam, maka kita akan bertumbuh pastinya. Orang Kristen tidak bisa bertumbuh kalau dia tanam di sini, habis dia cabut di sana, dia pindah lagi, habis dia cabut lagi, pindah lagi, habis cabut lagi, pindah, mati. Ya, satu tanaman yang kita cabut, kita pindah lagi, dicabut, pindah lagi, cabut, pindah lagi, tidak akan bertumbuh. Sebaliknya mati. Ya, jadi pastikan kita tertanam. Dan tahap yang kedua setelah kita tertanam di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, pastinya setelah kita tertanam dalam gereja lokal, maka kita akan mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Ya, setelah kita bertumbuh menjadi pohon yang rindang yang banyak daunnya, kita akan masuk dalam fase yang ketiga, yaitu fase berbuah. Fase ini yang sangat dinantikan oleh Tuhan. Sebab dalam seluruh firman Tuhan kita mendapati beberapa kali Yesus memberitahukan bagaimana dia pergi ke pohon ara, dia cari buahnya sudah 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun. Dia cari tidak dapat, dan tahun ini dia cari juga dan tidak dapat. Dia bilang, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tidak ada dampaknya, tidak ada buahnya. Tuhan suruh tebang. Ya, bahkan ketika Tuhan lewat pohon ara dan dia lihat pohon ara itu tidak ada buah, dia kutuk dan seketika itu pohon ara itu menjadi kering. Ya, hidup yang tidak berbuah adalah kebencian bagi Tuhan. Maka Tuhan suruh tebang saja. Jangan biarkan dia hidup di tanah ini bikin full dunia. Jangan biarkan dia hidup di tanah ini dengan percuma. Hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak berbuah, itu hidup yang percuma. Menurut Tuhan, menurut yang punya kehidupan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah ada di mana kita sekarang? Sudah ada di tahap mana kita? Apakah kita baru tertanam, ataukah kita sudah bertumbuh, atau bahkan kita sudah berbuah? Ya. Atau jangan-jangan kita sudah tertanam lama, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Ya. Sudah tertanam
keduanya. Sekarang kita lihat apa artinya berdampak secara spesifik. Artinya adalah apakah kehidupan kita ketika kita ada dalam satu kelompok, ketika kita masuk dalam kehidupan seseorang itu bawa efek positif atau tidak? Itu contoh kecil. Ya, ketika kita hadir dalam hidup seorang, ada perubahan terjadi dalam hidup orang itu. Ketika kita hadir dalam satu kelompok, ada perubahan terjadi dalam kelompok itu. Orang jadi lebih rajin berdoa atau orang lebih rajin berdosa, lebih rajin cerita orang jadi lebih sering mengasihi sesama atau lebih suka membenci sesama, lebih suka kepahitan dengan sesama. Coba tanya ketika saya hadir, apakah suasana menjadi lebih tenang atau lebih tegang? Ketika saya hadir, apakah orang lebih dekat kepada Tuhan atau orang lebih dekat kepada setan? Jangan sampai kita ini ada atau tidak ada pengaruh sama sekali. Ya. Atau kehadiran kita membawa pengaruh negatif. Kalau kita ada dalam sebuah kelompok, mereka jadi lebih suka cerita orang atau cerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita ada dalam satu kelompok, mereka jadi lebih suka cerita kejelekan orang atau lebih suka saling menguatkan. Waktu kita dalam sebuah kelompok, orang-orang di situ tambah suka beribadah atau tambah malas beribadah. Yesus bicara soal hidup yang berdampak dan dia nyatakan itu dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Coba yang sudah dapat tolong bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Coba slide berikutnya. Nah, kita melihat setelah kita baca firman Tuhan ini, kita menemukan dua hal. Pertama bicara soal dampak, yaitu tentang pelita. Pelita itu bisa terlihat, ya, dan bisa juga dirasakan. Itu pelita. Semua orang tahu dia ada di situ. Tidak hanya terlihat, tidak hanya terasa, tapi terlihat, ya. Tapi yang kedua, ada juga yang namanya garam. Nah, garam itu tidak terlihat, tapi terasa. Kita bisa rasakan dalam satu masakan ada garam atau tidak ada garam. Kita bisa tahu. Tidak ada wujudnya terlihat, tapi dampaknya terasa. Ya. Nah, karena itu saya kasih contoh. Saya bisa tampil di YouTube, ya, bisa kemudian keluar di medsos. Itu karena ada orang-orang di balik video, ada Abang Sandi, kemudian ada yang lain, ya, ada Mama Novi yang kemudian bisa rekam itu dan mereka tampilkan itu. Jadi mereka punya dampak sekalipun tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, antara terlihat atau tidak, tampil di depan atau tidak, yang penting adalah berdampak. Amin. Entah kita mau kelihatan atau tidak, mau tampil depan atau tidak, mau naik di mimbar ini atau tidak, mau melayani depan atau tidak, ya, kita harus berdampak. Ya, yang parahnya adalah kita tidak bawa dampak negatif. Saya hidupnya baik-baik, kita tidak bawa dampak negatif, tapi kita juga tidak bawa dampak positif, sehingga kita tidak relevan. Ada atau tidak ada kita sama saja, tidak ada pengaruh apa-apa. Kita jadi garam yang tawar dan terang yang tersembunyi. Coba slide berikutnya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Garam yang sudah tawar ini mesti diapakan? Ya, garam yang sudah jadi tawar ini mesti diapakan? Hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Tuh, garam yang sudah jadi anggur di jalan. Ya, dia jadi pengalas jalan untuk orang injak-injak, orang bisa jalan di atasnya. Itu kalau garam jadi tawar. Hidup yang tidak berdampak menurut Tuhan hanya bisa dibuang dan diinjak-injak orang. Ya,
Nah, saya percaya saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan untuk menjalani satu hidup yang sungguh-sungguh menjadi dampak bagi banyak orang. Yang setuju bilang amin. Dari mana muncul dampak? Bagaimana kita bisa berdampak? Yang pertama, slide. Yang pertama, bagaimana muncul dampak atau dari mana muncul dampak itu? Yang pertama dari hubungan dengan Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 hingga yang ke-6 ada ayat yang situ walaupun kecil. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ya. Nah, maka yang pertama dari mana muncul dampak itu? Kalau kita ada dalam hubungan dengan Tuhan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak bisa lepas dari pokoknya. Yesus memberikan standar tentang berbuah di dalam dia, yaitu barang siapa tinggal dalam firman-Nya dan firman Tuhan tinggal di dalam orang itu, otomatis orang itu pasti berbuah, pasti berdampak. Dengan kata lain, kita mau katakan bahwa Kristus adalah sumber kemampuan kita untuk kita bisa berdampak dalam kehidupan ini. Ya, kalau seseorang ini hidupnya berbuah atau berdampak, ini yang harus ada, tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Bahwa hubungan dengan Kristus itu seperti ranting dan pokok yang tidak boleh terpisah, harus tetap bersambung, harus tetap terkoneksi. Slide berikutnya. Saudara lihat begini, ranting yang tetap melekat pada pokok akan tetap berbuah dan buahnya sangat banyak. Tapi ranting yang terpisah dari pokok tidak akan berbuah dan dia tidak, dan lama kelamaan pasti segera mati. Saudara lihat, ya, ranting yang terlepas dari pokok, daunnya sudah jadi coklat, ya, akhirnya mati dan pasti otomatis ranting ini tidak akan menghasilkan buah. Ya, demikian pula kehidupan orang Kristen yang tidak hidup dalam firman Tuhan, yang dalam kehidupannya tidak tinggal firman Tuhan, dia tidak tinggal dalam firman Tuhan, maka hidupnya seperti ranting yang terlepas dari pokok. Tidak ada buah, tidak ada dampak. Ada atau tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada buah, tidak ada dampak, dan sebentar lagi pasti akan mati. Demikian pula kehidupan kita ketika kita terpisah dari hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab mau katakan bahwa Kristus adalah sumber kemampuan kita untuk kita bisa berdampak dalam hidup. Kalau seseorang ingin hidupnya berbuah atau berdampak, ini harus ada, ya. Untuk hidup kita bisa berdampak, kita harus memperhatikan hal yang paling penting ini, bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita, sumber kekuatan kita. Kita harus sadar kita lemah tanpa Yesus. Ya, semua yang kita kerjakan itu datang dari Tuhan. Baik kemampuan, baik kerelaan, itu dari Tuhan. Seorang pemimpin komunis, coba slide berikutnya, Karl Marx. Dia berkata agama adalah candu masyarakat. Dia pendiri komunis. Ya, dia berkata bahwa agama adalah candu atau narkoba bagi masyarakat. Candu atau narkoba untuk membantu orang melarikan diri dari kenyataan kehidupan yang begitu berat. Itu agama. Sedangkan pendiri CNN, Ted Turner, dia berkata seperti ini, kekristenan adalah agama bagi orang-orang kalah. Christianity is the religion for loser. Ya, kekristenan adalah agama untuk orang-orang kalah. Ya. Tapi kalau kita simak baik-baik kata dari pendiri CNN ini, memang kekristenan adalah bagi orang lemah, dan kita perlu tahu bahwa semua orang dalam dunia ini adalah orang lemah. Aku tanpamu butiran debu. Ya, kita tanpa Tuhan, kita cuma abu. Ya, makanya memang kekristenan adalah bagi orang lemah, dan kita harus sadar bahwa kita semua di dunia ini adalah orang lemah yang butuh Kristus. Hanya apakah kita sadar atau tidak bahwa kita orang lemah? Apakah kita mau mengakui atau tidak bahwa kita orang-orang yang rapuh? Kapan orang bisa mengakui dan sadar bahwa dia lemah? Saat dia terbaring tidak berdaya di ranca rumah
dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau masih kuat, atur saja ikut sembah. Tapi waktu sudah terbaring, selalu masuk kiri kanan, baru dia bilang, saya hanya butuh Tuhan, tidak butuh yang lain. Ya, kebanyakan orang Kristen ketika mereka masih sehat, gaji masih jalan, masih kuat, butuh Tuhan untuk apa? Saya tidak perlu Tuhan, saya bisa, saya mampu. Tapi begitu terbaring tidak berdaya, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terhubung dengan Yesus itu bukan bicara soal kita ke gereja seminggu sekali atau ikut ibadah online seminggu sekali. Terhubung dengan Yesus itu bicara tentang suatu hubungan secara pribadi dengan Tuhan, di mana saudara berbicara bersahabat dengan Yesus, dan saudara tunduk dan taat kepada firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang disebut terhubung dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, tunduk kepada firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tetap tinggal dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, ataukah kita tinggal di luar firman Tuhan? Yang ada dalam kita adalah kehendak kita sendiri. Ya, terserah saya. Ya, hidup suka-suka saya. Apakah kita firman Tuhan tinggal dalam kita, ataukah keakuan, keegoisan kita lebih besar daripada firman Tuhan? Ya, ingat, kita hanya bisa hidup berdampak, berbuah kalau kita melekat pada pokok anggur. Firman Tuhan tetap tinggal dalam kita, kita tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua, dampak muncul ya dari mana? Dari pelayanan. Hanya ketika kita melayani, hidup kita bisa berdampak. Talenta kita juga kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Matius 20 ayat yang ke-28, kita berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari saya bahas ini dua puasa. Dua teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang kedua, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak apa-apa saya rugi, tidak apa-apa saya capek. Yang penting semua orang tetap berdiri kuat. Tidak apa-apa saya rugi, tidak apa-apa saya yang paling apa ya, seolah-olah saya yang paling menderita di sini. Yang penting yang lain tetap berdiri. Puji Tuhan, Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Yesus memberikan teladan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, yang namanya pelayanan bisa di dalam gereja, bisa di luar gereja. Tapi mari kita mulai dengan yang paling simpel, keluarga kita. Ya, saudara dan saya harus jadi berkat dimulai dari dalam rumah kita. Amin. Jika ada seseorang jadi berkat besar di luar rumah, tapi tidak jadi berkat di dalam rumah, maka kita perlu bertanya, apa yang salah? Ya, ada yang salah. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius dalam 1 Timotius 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi yang menjadi pengurus, ya, pengurus rumah Allah, yang menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, harus suami dari satu istri bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Bagaimana dia mau mengurus pekerjaan Tuhan kalau rumah tangganya terbengkalai? Ya, memang tidak ada rumah tangga yang 100% sempurna, karena pasti ada kekurangan anak-anak, ada yang nakal dan sebagainya, ada yang tidak bisa diatur. Ya, maka pendeta yang paling ngetop sekalipun rumah tangganya bisa bermasalah. Billy Graham itu dia khotbah untuk jutaan orang di dunia ini. Dia punya 5 anak, 3 diantaranya kawin cerai. Ya, tetapi ada satu orang yang terus berdoa untuk anak-anak mereka, yaitu istrinya. Dan hari ini anak-anaknya sudah bertobat, 5-5-nya terjun dalam pelayanan. Mereka hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada seorang yang tidak terlihat, tetapi dampaknya terasa. Dia jadi garam buat anak-anaknya. Sekalipun tidak tampil, tapi dampaknya terasa. Anak-anaknya bertobat melalui doanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada orang yang rumah tangganya sempurna. Pasti ada saja yang kurang. Tapi keluarga
kita juga tidak mau direpotkan. Sorry, I'm sorry, goodbye. Ya, BBI kasih pengumuman, ibu-ibu tolong sorry ya, saya tidak mau merepotkan orang, tapi saya juga tidak mau direpotkan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengerti teladan yang Tuhan mau kita ikuti dari Tuhan, Dia datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani. Tidak apa-apa biar saya masak, orang tinggal menikmati. Saya pelayan Kristus, saya hamba Tuhan, tidak apa-apa. Saya kasih nyawa saya mencari tebusan bagi banyak orang. Dengan capek saya nama Tuhan dipermuliakan, tidak masalah. Lewat rugi saya nama Tuhan dipermuliakan, tidak masalah. Lewat penderitaan saya nama Tuhan dipermuliakan, tidak masalah. Karena saya hamba Tuhan. Maria katakan, walaupun saya harus dilempar dengan batu sampai mati, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Nah, jadi alasan kenapa ada dua kemungkinan kenapa orang tidak mau melayani, karena hanya mau hidup sendirian, tidak mau merepotkan orang, tapi juga tidak mau direpotkan. Yang kedua, karena hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Ya, salah satu ciri hidup sendirian seperti itu, tidak bikin repot orang, tapi juga tidak mau direpotkan orang lain. Ya, itu hidup tanpa dampak. Ya, orang yang tidak mau merepotkan orang tapi juga tidak mau direpotkan orang, itu hidup tanpa dampak. Ya, Kristus bersedia direpotkan orang. Kristus bersedia memberikan nyawanya mencari tebusan. Yang penting orang lain mengenal Tuhan. Yang penting orang lain bisa dituntun sampai benar-benar mengenal Tuhan. Bersedia memberikan hidupnya, waktunya, ya, untuk melayani Tuhan. Ya. Hidup kita hanya bisa berdampak ketika kita bersedia melayani dan memberi hidup. Demikian juga orang yang hanya mau dilayani, itu orang yang hidup tanpa dampak. Ya, enak saja, sampai kerja bakti, sampai yang santai. Ya, semua orang yang tidak meneladani Kristus pasti akan bilang begitu. Enak saja, sampai mau kerja, sampai tinggal enak-enak. Ya, pasti kita akan katakan begitu. Kita tidak mengerti yang Yesus mau kita teladani. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Biar lewat apa yang saya lakukan, orang lain bisa dilayani. Pertanyaannya, kita di posisi mana? Kita masih lebih suka dilayani atau melayani? Mari sama-sama kita kerja. Ada pengumuman kerja bakti, ya kita kerja bakti. Saya mau melayani, biar orang datang lihat, orang bisa dilayani. Wow, luar biasa. Ya. Ada pengumuman, ayo masak sama-sama. Yo, saya juga mau melayani, saya ikut masak. Biar lewat masakan saya, orang-orang yang datang beribadah bisa makan dengan kenyang dan pulang dengan bersukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Sedikit orang yang mau melayani dan sedikit orang itu adalah yang punya hati hamba. Yang punya ini nih, hati hamba. Hati hamba itu hati yang tidak bisa memilih. Dia tidak bisa katakan kalau beta sana, beta mau melayani, kalau beta sana, beta tidak akan terlibat. Sehingga bisa berbeda. Itu hati bos. Hati hamba adalah dia tidak bisa memilih ketika Tuhan yang perintahkan, siap Tuhan. Ketika Tuhan kasih tugas, siap Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba. Dia tidak bisa memilih. Prajurit ketika komandan perintah, dia hanya katakan siap komandan. Lapangan. Tidak ada nasihat komandan, beta ada. Masih di pantai, kita dalam pantai, ditanya saya bisa pilih apa? Ya, itu datang dapat tampil dari komandan, langsung pusat. Ya, pokoknya untuk komandan telepon siap, langsung jalan. Biar ada sementara makan, langsung jalan. Ya, itu komandan, itu prajurit, ya, itu hamba. Dia tidak bisa bilang tidak. Ya, sedikit orang yang mau melayani. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hati hamba yang bersedia belajar dari Kristus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Makanya saya bilang, kalau kita pandang manusia, pasti stop tengah jalan. Hiduplah yang lain, enak saja, beta yang menderita, beta yang capek. Kalau kita pandang manusia, kita pasti akan stop tengah jalan. Stop sudah tahun ini, cukup sudah tahun ini, tahun depan ganti. Ya, pasti stop tengah jalan. Tapi kalau kita pandang Tuhan,
Lagu lama Pantekosta berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau kita pandang, dong, enak dong, begini dong, santai dong, enak dong. Kalau kita pandang manusia, kita akan berhenti tengah jalan. Tapi kalau kita pandang Tuhan, ini Tuhan punya perayaan, ini Tuhan punya kemuliaan, ini Tuhan punya pekerjaan. Pandang terus padanya, yang lain mau itaka, yang mau santai, jangan menoleh kepada orang lain, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Mau capek, mau menderita, mau sakit, pandang saja Yesus. Ya, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hidup baru berdampak ketika kita memutuskan untuk melayani orang lain, bahkan bertekad menjadikan orang lain berhasil untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah melayani? Ataukah kita masih meminta untuk dilayani? Kita masih minta untuk diperhatikan, saya orang perhatikan kita. Ya, ataukah hari ini kita bersedia melayani? Kita yang memberi perhatian, bukan kita minta diperhatikan. Ya, kita yang melayani, bukan kita minta untuk dilayani. Ya, kita ada di posisi mana? Hidup yang berdampak adalah hidup yang bersedia untuk melayani. Hidup yang tidak mau melayani alias hanya mau dilayani, itu hidup tanpa dampak. Hidup sendiri, tidak mau merepotkan orang dan juga tidak mau direpotkan oleh orang. Yang ketiga, dampak itu muncul dari yang ketiga, kesaksian. Ya, baik kesaksian dengan kata-kata ataupun kesaksian lewat perbuatan kita. Lewat kata-kata kita, hidup orang bisa diubahkan. Orang yang sebelumnya mungkin sudah lemas, tidak punya harapan, ya, yang sebelumnya patah semangat, tapi karena kata-kata kita, mereka jadi kuat lagi dan bersemangat lagi. Ada orang yang lagi bingung, saya tahu mau jalan kiri ke jalan kanan, dia ada di persimpangan jalan, tapi oleh karena kata-kata kita, nasihat kita, dia mengambil jalan yang benar. Itu hidup yang berdampak. Kata-kata kita mengandung dampak yang luar biasa, maka hati-hati dengan perkataan kita. Ya, kata-kata kita punya kekuatan untuk menghancurkan. Kita katakan, perkataan lidah kita punya kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan, punya kekuatan untuk memulihkan atau menghancurkan, melukai atau menyembuhkan. Perhatikan kata-kata kita. Perbuatan kita juga memberikan dampak, apalagi kalau saudara mengaku saudara orang Kristen. Jangan sampai antara pengakuan kita dan tindakan kita bertolak belakang. Ya, cara kita memperlakukan orang, terutama bawahan kita, orang-orang yang adil, mungkin statusnya lebih rendah daripada kita, itu harus kita perhatikan. Cara kita mempergunakan asisten rumah tangga, memperlakukan asisten rumah tangga, cara kita memperlakukan apalagi sopir kita, cara kita memperlakukan orang-orang miskin, itu yang harus kita perhatikan. Saudara harus tahu bahwa orang Kristen itu ditaruh pada satu standar yang lebih tinggi dari standar orang lain, karena standar mereka adalah Yesus. Makanya jangan heran kalau biasanya orang suka bilang begini, katanya orang Kristen. Lebih spesifik lagi, kalau ada di tengah-tengah kampung Kristen seperti ini, katanya gereja pertobatan. Betul? Kenapa? Karena standar kita ditaruh oleh dunia tinggi. Ya, kita tidak bisa sama. Sama saja sudah salah, apalagi di bawah. Itu lebih salah. Standar kita ditaruh oleh dunia tinggi, katanya orang pertobatan. Nah, makanya memang benar standar kita bukan dunia, standar kita Yesus. Makanya kita harus terus belajar dan terus belajar, terus mau untuk dibentuk, karena standar kita Yesus. Kita harus terus bertobat, amin. Ya. Dunia memberikan kita standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, karena memang harusnya seperti itu standar kita Yesus. Yang keempat, yang terakhir, dari mana datangnya dampak itu? Dari mana kita bisa berbuah, atau bagaimana kita bisa berdampak berbuah? Yang terakhir, doa. Saudara, kuasa doa itu menembus batas-batas fisik. Ya, ini yang sering dianggap remeh, karena menurut saya doa itu tidak seperti orang makan. Orang makan itu sekarang makan, sekarang kenyang. Tapi yang namanya doa, kita doa bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi
tapi dampaknya tidak terasa dan tidak terlihat. Itu yang seringkali membuat orang Kristen menjadi capek berdoa atau malas berdoa. Pada tahun 70-an, ada satu orang dari Dewan Gereja Nasional yang diutus ke Rusia, waktu itu namanya masih Uni Soviet. Ya, dia diutus untuk melihat perkembangan sisa-sisa gereja di Uni Soviet. Ya, lalu harus kasih laporan. Jadi waktu dia lihat, dia sampai ke Uni Soviet, dia pergi ke satu gereja yang terbesar di situ. Waktu dia lihat, dia ambil satu kesimpulan dan dia laporkan dengan satu kata, ya, muak. Dia muak dengan pemandangan yang dia lihat dalam gereja itu. Ya, dia muak melihat keadaan gereja di Uni Soviet. Ini laporannya. Gereja di Uni Soviet tidak berguna dan menyedihkan sekali. Kenapa? Karena isinya cuma nenek-nenek yang berdoa. Itu. Tidak ada anak muda dalam gereja. Isi dari gereja di Uni Soviet hanya nenek-nenek yang berdoa. Makanya dia laporkan balik ke Dewan Gereja. Keadaan gereja Uni Soviet sangat-sangat memuakkan. Isinya cuma nenek-nenek yang berdoa. Namun 20 tahun kemudian kita semua tahu apa yang terjadi dengan Uni Soviet. Ya, apa yang terjadi dengan doa nenek-nenek itu? Komunisme akhirnya runtuh. Kita tahu Uni Soviet itu negara 20 tahun kemudian komunisme runtuh. Ya, Uni Soviet akhirnya hancur, terpecah menjadi beberapa negara. Jangan pernah meremehkan nenek-nenek yang berdoa. Ya, jangan pernah meremehkan doa. Doa menembus segala batas kemustahilan. Doa menembus segala tembok-tembok kemustahilan. Jangan pernah meremehkan nenek-nenek yang berdoa. Nenek-nenek yang berdoa saja jangan diremehkan. Jangan pernah meremehkan anak-anak kecil yang berdoa. Sederhana mereka punya bahasa, tapi doa mereka menembus setiap batas, menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Maka saya lupa tadi untuk kopi kesaksian yang dimasukkan di grup orang tua itu. Ya, kesaksian dari seorang wanita mantan gereja setan. Dia pelayan, dia aktivis gereja setan, dan dia bersaksi bahwa waktu mereka bekerja untuk menyerang setiap orang Kristen, orang percaya, ada yang menghalangi mereka, yaitu doa anak-anak ini. Ya, anak-anak itu seperti ada tembok yang membentengi mereka dan mereka tidak bisa menyerang. Ya, itu kesaksian daripada aktivis mantan gereja setan. Ya, mantan aktivis gereja setan. Maka saya bilang buat ibu sekretaris, buat semua KPA, semua bisa istirahat, tapi menara doa anak, remaja, pemuda tetap jalan. Kemarin sore ibu sekretaris WA, ini menara tetap jalan, menara anak jalan, remaja, pemuda jalan, KPA, ya tetap jalan. Ya. Karena itu kita harus menyadari dampak doa itu sudah terbukti. Ya. Beberapa penelitian dilakukan di kalangan medis kepada 1.300 dokter di New York City, ya, oleh dua lembaga yang bekerja sama pada tahun 2004. Dan dari hasil penelitian, mereka mendapatkan bahwa 73% masih percaya bahwa mujizat masih bisa terjadi. 51% dokter mendoakan pasien secara umum. 59% dokter mendoakan pasien secara khusus, orang per orang. 67% dokter anjurkan pasien berdoa. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka melihat pengaruh doa, dampak doa yang terlihat sekali pada kesembuhan pasien. Seorang pendeta yang namanya Wilbur Chapman, satu hari dia melakukan pelayanan KKR di Inggris. Ketika dia memimpin KKR, ternyata yang hadir sedikit, tidak banyak. Lalu kemudian setelah beberapa hari KKR itu kosong saja begitu. Satu hari ada orang yang berkata kepada pendeta Chapman bahwa ada orang yang namanya John Hyde. Dia mengatakan bahwa dia ingin mendoakan Anda, dia ingin mendoakan KKR ini. Akhirnya waktu dengan itu pendeta Chapman ini langsung semangat, dan benar saja. Ya, ketika ada orang yang berdoa untuk KKR itu, besok malamnya perubahan terjadi. Orang-orang mulai datang dan akhirnya gedung itu tidak muat. Dan kemudian terjadi perubahan suasana, jiwa-jiwa datang dan banyak yang bertobat. Karena itu, ya,
Pendeta Cerman kemudian dia sadar, inilah hasil dari doa, inilah kerja daripada doa. Dan setelah selesai KKR itu, dia minta John Hyde untuk berdoa bagi dia. Ya, kita sebagai manusia, kita harus sadar kita terbatas. Ada banyak batas-batas yang tidak bisa kita tembusi, terutama batas-batas fisik. Ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak bisa kunjungi, terlarang bagi kita, istana presiden, ya, apalagi benua-benua lain, kota-kota lain, sebab kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi doa memampukan kita menembus setiap batas, menembus setiap kemustahilan. Lewat doa kita bisa masuk istana presiden. Lewat doa kita bisa mempengaruhi jalannya sidang parlemen. Lewat doa kita ikut menentukan arah daripada perjalanan bangsa ini. Lewat doa kita bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin bangsa ini. Sebab kita berkata Tuhan yang mengangkat pemimpin, Tuhan yang menurunkan. Maka lewat doa kita bisa menembus setiap batas-batas kemustahilan. Buat orang-orang tua, jangan sampai lupa, apalagi tidak pernah mendoakan anak-anakmu. Ya, barangkali nasihat mulut kita sudah banyak diberikan, barangkali berbagai cara sudah dilakukan untuk mempengaruhi anak kita. Pernahkah kita berpikir untuk berdoa? Tadi saya katakan anak-anak Billy Graham, di masa muda mereka kacau sekali, 3 anaknya, rumah tangga mereka mengalami perceraian. Istrinya terus berdoa untuk anak-anaknya. Orang lain mungkin bisa berkata, ada anak-anak itu saya dukung pekerjaan Tuhan, ada anak itu kacau, hancur hidupnya. Tapi istrinya tetap berdoa dan memperkatakan hal yang baik buat anak-anaknya. Dan terjadi, tiap malam istrinya berdoa minta Tuhan pulihkan anak-anaknya. Dan akhirnya doa seorang mama dijawab oleh Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? 3 anaknya itu bertobat. Sekarang mereka sangat aktif melayani. Lewat doa kita mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Ya, lewat doa kita melibatkan kuasa surga dalam rumah tangga kita. Lewat doa kita, ya, bahkan jangan lupa mendoakan pendetamu. Kalau pendetamu punya kekurangan, jangan cerita. Jangan gosip pendetamu. Sebelum engkau gosip atau ngomel kekurangan pendetamu, tanya dirimu sendiri, sudahkah saya mendoakan pendeta saya? Sudahkah saya topang dia dalam doa pribadi saya? Sudahkah saya topang gembala saya dalam doa pribadi saya? Sebelum engkau ngomel tentang hamba Tuhan, tentang para pendeta, tentang gembalamu, tanyakan kepada dirimu, sudahkah saya berdiri bagi pendeta, bagi gembala saya? Sudahkah saya duduk berdoa bagi dia? Ya, kalau saudara belum mendoakan seseorang, saudara belum berhak mengomeli orang itu. Ya, karena itu sekali lagi, bagaimana kita bisa berdampak? Yang keempat adalah lewat doa. Yang terakhir, bagaimana kita bisa berdampak? Dampak muncul dari kuasa Roh Kudus. Ya, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan melihat kehidupan kita menjadi dampak yang besar. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dalam Roma 5 ayat 15, coba tolong dibacakan. Ini ayat terakhir, Roma 5 ayat 15. Roma 5 ayat 15. Ada yang sudah dapat, bisa bacakan? Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, dan dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, dampak terbesar dari kehadiran Yesus di dunia adalah pengampunan dosa. Maukah saudara pada saat ini menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Amin. Sekacau-kacaunya hidupmu, sehancur-hancurnya hidupmu, ketika saudara menyerahkannya kepada Yesus, Dia sanggup mengubah hidupmu menjadi berkat. Ada satu orang anak kecil yang hanya punya 5 roti 2 ikan. Untuk satu kali makan 2 orang saja bisa mencukupi kebutuhan 2 orang. Tapi ketika 5 roti 2 ikan
bagikan yang hanya cukup untuk 2 orang diserahkan kepada Yesus. Yesus terima itu semua, Yesus mengucap syukur atasnya. Maka kemudian apa yang dimiliki hidup anak kecil ini bisa memberkati 15.000 orang. Dari yang tadinya cuma bisa untuk dirinya sendiri, berdampak untuk dirinya sendiri saja, tapi kemudian ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan pakai hidup ini memberkati 15.000 orang. Sesuatu yang kecil di tangan Tuhan bisa menjadi luar biasa. Sesuatu yang aslinya hanya cukup untuk 1 orang, 2 orang, ternyata bisa berdampak untuk 15.000 orang. Saudaraku, apa kuncinya? Karena apa yang ada pada kita persembahkan buat Tuhan. Karena hidup kita bisa persembahkan buat Tuhan. Ketika hidup ini yang mungkin kecil tidak berarti, tapi ketika kita serahkan di dalam tangan Tuhan, maka hidup yang kecil yang tidak berarti ini akan menjadi berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena itu saat ini saya ajak setiap kita dalam momen ini, dalam ibadah ini, mari persembahkan hidup kita kepada Kristus. Ya, di dalam tangannya kehidupan kita akan berdampak bagi banyak orang. Maka saudara dan saya saat ini, jadikan hidupmu berdampak berguna dengan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Katakan, Tuhan, ini aku hamba-Mu. Aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau lewat hidupku banyak orang diberkati, banyak orang mengenal Tuhan. Kalau saudara mau hidupmu dipakai oleh Tuhan, kalau saudara mau hidupmu yang kacau dibuat menjadi berkat bagi banyak orang, mari tutupkan kita